Rugi dong kalau orang korupsi kayak Dadan itu hanya dihukum potong tangan. Iya dong. Masa korupsi triliunan hanya dipotong tangan, enak aja beli tangan palsu dia. Masukan penjara kalau perlu hukum mati. Memang kenapa? Jangan di skip dulu, dengerin ya pernyataan Pak Mahfud MD. Menurut saya mah bener banget gitu. Gimana menurut kalian? Komen ya nanti pendapat kalian gimana. Ini Pak Rugi Mahfud dong MD kalau yang orang membuat korupsi kayak pernyataan. Dadan itu hanya dihukum potong tangan. Iya dong. Masa korupsi triliunan hanya dipotong tangan, enak aja beli Gimana tangan menurut palsu kalian? dia. Emang bener ya? Kalau itu Masukan cuma penjara dipotong kalau perlu tangannya, hukum mati. Ya, Dadan ini cuma dipotong tangannya, Memang- misalkan dihukumnya berapa tahun gitu kan ya. Nanti dia begitu keluar, dia kan masih banyak tuh tabungannya. Nah, dia bisa beli tangan palsu. Beneran kata Bapak Aing nih, yang suka ngambilin, yang suka maling uang negaranya itu banyak gitu ya. Harus dihukum seberat-beratnya. Ditarik kembali semua asetnya. Dimiskinkan biar dia kapok, dan yang lainnya kalau mau ngikutin kayak dia ngambil uang negara, dia pun kapok, takut gitu. Nah, Bapak Mahfud MD ini teh udah bener-bener Bukan setuju. penjara Kalau kalau saya perlu mah hukum gimana, mati. kalian setuju enggak? Emang Memang bener kenapa? biar kapok, ditarik lagi itu asetnya semuanya, hasil malingnya ya, biar dia teh dimiskinkan lah kata Bapak Aing mah. Kayak di Cina tuh, kalau di Cina mah emang udah nggak ada ampun lah ya yang melakukan pemalingan, yang melakukan maling-maling uang negara tuh. Kalau di Cina tuh udah nggak ada ampun pokoknya mah. Nah kalau di kita itu emang hukumnya masih longgar mungkin ya, makanya mereka itu masih tenang-tenang saja, karena misalkan dihukum 5 tahun misalkan, nanti keluar uangnya masih banyak, mereka tuh masih santai, masih senang-senang. Untuk beberapa puluh tahun ke depan dia tuh masih punya modal. Ribuan dapur MBG ditutup pemerintah. Per hari ini sudah lebih dari 3.000 dapur SPPG ditutup oleh pemerintah. Penutupan ini terjadi di tengah perlemahan rupiah yang mencapai 18.000 per US dollar, yang ternyata akarnya juga bersumber dari defisit APBN. Gimana kita nggak pusing? Kepala BGN aja ditangkap gara-gara korupsi motor listrik, padahal proyeknya tentang makanan. Makanya setelah penangkapan tersebut, BGN saat ini sedang melakukan perombakan besar-besaran supaya dananya tidak bocor lagi. Dan dapur yang tidak memenuhi syarat akan segera ditutup. So, menurut kalian gimana nih? Kabar ini baik atau buruk? Jawab ya di kolom komen. MBG bakal dirombak. Anak dari keluarga mampu tak akan lagi jadi penerima. Ini baru bagus, kebijakan mantap, sangat peduli dengan rakyat bawah lah. Ini yang ditunggu-tunggu masyarakat, ditunggu-tunggu rakyat. Jadi rakyat mengkritik dari dulu, akhirnya didengerin, dilaksanain nih. Bagus Bu Nani. Mudah-mudahan ini tidak hanya omon-omon belaka, tapi dipraktekkan secara nyata. Kalau nanti MBG itu khusus orang-orang yang tidak mampu, anak-anak yang tidak mampu, itu bagus, tepat sasaran. Dan anak-anak orang kaya, orang-orang mampu nggak usah dapat, itu bagus, menghemat anggaran. Jadi uangnya bisa membantu orang-orang miskin yang lain, membiayai anak-anak sekolah, biaya-biaya sekolah, mensejahterakan guru, begitu. Nggak penting kan anak-anak orang kaya dapat MBG, toh mereka makannya udah enak, udah bergizi tiap hari. Gimana? Kalian setuju nggak dengan kebijakan ini? Kalau anak-anak mampu tidak lagi dapat MBG, coba di komen. Arahan dan kepada kader adalah kader, saya minta semua kader untuk menjawab, untuk menanggapi, ya, untuk menanggapi, membawa kebenaran, ya, bahwa program-program ini kita tidak akan hentikan. Tidak, program MBG tidak akan berhenti, akan dilanjutkan, ya. So ini Selamat malam saudara. Malam ini menarik untuk kita sikapi dari pernyataan adinya dari Presiden Prabowo Subianto, yaitu Bapak Hasim Jojo Hadi Kusumo, ya, yang juga merupakan pejabat utusan khusus di Istana Negara. Jadi program MBG makan bergizi gratis yang mendapatkan penolakan, ya, dan pernyataan dari masyarakat, bahkan sampai demonstrasi besar-besaran di Jakarta per tanggal hari ini juga, dan kita nggak tahu sampai kapan. Salah satu yang diusung aspirasinya adalah agar program MBG itu dihentikan oleh pemerintah pusat atau presiden, sebab program MBG telah menelan anggaran negara yang sangat fantastis. 71 triliun di tahun 2025, 88 triliun sekian
di tahun 2026 Mei terakhir ya, dan kita ratusan triliun anggaran dari APBN yang ditelan dan habis ya untuk program MBG, dan konon hasilnya output daripada anggaran yang besar itu adalah terjadinya ribuan bahkan puluhan ribu kasus keracunan akibat mengkonsumsi ya makanan bergizi gratis di seluruh Indonesia hampir merata ya. Terjadi banyak manipulatif administratif dalam pendirian SPPG atau dapur-dapur di seluruh Indonesia. Ini juga bukan hoax, tetapi sudah terbukti hari ini diproses di Kejaksaan Agung, di mana Kepala BGN ya Dadan Hidayana dengan wakil-wakilnya sudah menjadi tersangka korupsi di BGN. Karena itu secara fakta, secara kenyataan di lapangan, dan juga secara perspektif hukum pidana korupsi sudah dapat dibuktikan bahwa penyelenggaraan program utama atau unggulan dari Presiden Prabowo, yaitu makan gizi gratis, sudah melahirkan permasalahan hukum yang sudah jelas-jelas nyata dan fakta. Nah, belum lagi kita berbicara bahwa banyak hal kesalahan-kesalahan yang lain ya. Misalnya bahwa kita duga kuat pelaksanaan program MBG ini sebenarnya sejak awal sudah dikritisi oleh para pakar politik, para pakar hukum yang mengatakan bahwa program ini tidak kuat secara fundamental hukum yang mengatur atau dasar hukum yang mengaturnya ya, karena terkesan terburu-buru ya, lalu kemudian kurang keterbukaan informasi ke publik, jadi ada ketertutupan, jadi tidak akuntabel, tidak transparansi. Ini juga sudah menyalahi secara hukum administrasi ya, ini semua sudah cacat formil, cacat aturan semuanya. Jadi oleh karena itu semua kegiatan negara, apalagi konon yang menggunakan anggaran negara dengan nilai yang sangat tinggi, dan kemudian ternyata bermasalah hukum, bukankah ini program yang gagal total? Kalau ini bukan program yang gagal total, lalu apa namanya? Lalu kemudian agar ini menjadi terbukti catatannya sebagai program gagal total kepada Bapak Hasim, saya perlu sampaikan hasilnya sampai setelah jalan 2 tahun MBG belum pernah dipublikasi secara bertanggung jawab dan kredibel. Sebenarnya target gizi yang harus dinaikkan ya, IQ anak-anak yang harus ditingkatkan itu apa dan berapa, mana datanya, dan siapa yang mengeluarkan data, penemuan pendekatannya seperti apa, apakah sudah ada sampai detik ini? Tidak ada sama sekali. Jadi sudah bermasalah hukum, tidak transparan, akuntabel, tidak sesuai dengan Undang-Undang 30 2014. Dan ini juga ya pernyataan dari Pak Hasim ini juga saya nilai seorang tokoh bangsa ini Bapak ini disebut, tapi tidak paham bernegara yang baik. Prinsip bernegara di Republik Indonesia adalah dibingkai dengan negara demokrasi, di mana masyarakat dijamin oleh undang-undang menyatakan pendapat di muka umum dan mengeluarkan pandangan, dan juga melakukan kritisi terhadap semua kebijakan pemerintah yang dinilai ya tidak bermanfaat atau bahkan merugikan atau bahkan karena cacat hukum ya. Nah, MBG ini sudah jelas-jelas memenuhi semua unsur itu. Lalu Pak Hasim saya nilai juga tidak paham bernegara sesuai dengan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45, di mana kedaulatan itu berada di tangan rakyat, Pak, ya, yang dilaksanakan ya oleh yang dilaksanakan berdasarkan undang-undang oleh negara, dan tujuannya adalah sebesar-besarnya kemakmurannya untuk masyarakat. Jadi artinya kalau suatu kebijakan tidaklah sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat, tapi hanya segelintir orang dan dilakukan secara tertutup dan tersembunyi, senyap-senyap, semuanya ini sudah gagal total, cacat hukum, dan ini dapat diproses hukum. Sehingga apa yang terjadi, penangkapan, penetapan tersangka terhadap Ketua BGN Dadan Hidayana dan CS sudah sangat tepat relevan oleh pihak penegak hukum Kejaksaan Agung. Jadi Bapak Hasim, Anda gagal ya, Anda gagal. Ya, kakandamu Pak Presiden Prabowo Subianto sudah gagal. Jadi jangan benturkan masyarakat dengan pendukung Prabowo, yaitu dengan pihak Gerindra atau Gekira. Tatkala Bapak menyampaikan ini di muka umum, Bapak sudah masuk dalam kategori provokator. Provokator hukumannya berat, Pak, ya. Jadi Bapak jangan, ketika masyarakat menolak MBG karena sudah bermasalah dan bermasalah hukum yang sangat fundamental, lalu Bapak membenturkan masyarakat dengan pendukung setia Pak Prabowo. Ini adalah bentuk provokasi yang paling jahat. Demikian saya sampaikan. Selamat malam, salam cerdas.